Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Sidiki, NIM 23081158. Di sini saya akan membuat video untuk nilai remedial mata kuliah seminar pada hari Senin jam 7. Baik, adapun di sini yang pertama itu karya tulis saya yang saya buat, yaitu pencegahan dan pengobatan cedera lutut pada atlet bola voli. Latar belakang dari karya tulis yang saya buat ini yaitu bola voli itu olahraga yang tentunya memerlukan gerak yang eksplosif seperti lonjakan, perubahan arah secara tepat, serta gerakan mendarat yang dapat menyebabkan tekanan berlebihan pada sendi lutut. Cedera lutut merupakan masalah umum yang sering terjadi pada atlet bola voli, terutama akibat benturan, pendaratan yang buruk, serta kekuatan otot yang tidak seimbang. Cedera ini dapat berpotensi mengganggu performa dan bahkan menghentikan karir atlet jika tidak segera diatasi dengan baik. Secara keseluruhan, cedera olahraga adalah interaksi kompleks dari berbagai faktor yang membutuhkan pendekatan multidisiplin untuk manajemen dan pencegahan yang efektif, seperti yang disorot oleh penelitian dan literatur ekstensif tentang subjek bola voli. Olahraga yang populer secara global dikaitkan dengan berbagai cedera yang mempengaruhi pemain dari segala usia dan tingkat keterampilan. Cedera yang paling umum dalam bola voli adalah ketegangan, kesleo, dan patah tulang, terutama yang mempengaruhi jari, pergelangan tangan, bahu, lutut, dan pergelangan kaki. Selanjutnya itu, adapun identifikasi masalah yang sudah saya buat itu yang pertama, faktor risiko cedera lutut. Adapun faktornya yaitu gerakan repetitif atau gerakan seperti melompat dan mendarat yang dilakukan berulang kali dapat menyebabkan kelelahan otot dan stres pada lutut. Yang kedua, kurangnya pemanasan dan peregangan. Pemanasan yang tidak memadai sebelum latihan atau pertandingan dapat meningkatkan risiko cedera. Selanjutnya, teknik yang salah. Teknik melompat, mendarat, atau bergerak yang tidak tepat dapat menyebabkan distribusi beban yang tidak merata pada lutut. Selanjutnya, kekuatan dan fleksibilitas otot yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan kekuatan otot pada quadricep dan hamstring serta fleksibilitas yang buruk dapat meningkatkan risiko cedera. Selanjutnya, faktor eksternal, kondisi lapangan yang tidak rata, sepatu yang tidak sesuai, atau beban latihan yang berlebihan juga dapat berkontribusi terhadap cedera lutut. Adapun poin yang kedua yaitu jenis cedera lutut yang umum terjadi. Adapun yang pertama, ligamen robek atau ACL dan PCL. Cedera pada ligamen anterior erusiatum atau ACL atau posterior cruciatum atau PCL akibat gerakan tiba-tiba atau trauma. Adapun poin selanjutnya, tenditis dan patella. Peradangan pada tendon patella akibat overuse atau penggunaan yang berlebihan. Yang ketiga yaitu meniscus tear atau robekan pada meniscus akibat gerakan memutar atau tekanan berlebihan pada lutut. Adapun selanjutnya yaitu patellofemoral pain syndrome atau PFPS. Jadi di sekitar tempurung lutut akibat ketidakseimbangan otot atau overuse. Adapun poin yang ketiga yaitu masalah dalam pencegahan cedera lutut. Adapun poin yang pertama yaitu kurangnya edukasi. Atlet mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknik pencegahan cedera. Adapun poin selanjutnya, program latihan yang tidak terstruktur. Program latihan yang tidak memperhatikan keseimbangan kekuatan, fleksibilitas, dan pemulihan dapat meningkatkan risiko cedera. Kurangnya pemantauan. Tidak adanya pemantauan rutin terhadap kondisi fisik atlet oleh pelatih atau tim medis. Kurangnya gangguan atau kurangnya penggunaan alat pelindung. Atlet mungkin tidak menggunakan alat pelindung seperti knee brace atau taping yang sesuai. Adapun poin yang keempat, masalah dalam pengobatan cedera lutut. Diagnosis yang tidak tepat. Kesalahan dalam mendiagnosis jenis cedera dapat menyebabkan penanganan yang tidak efektif. Adapun poin selanjutnya, rehabilitasi yang tidak optimal. Program rehabilitasi yang tidak terstruktur atau tidak diikuti dengan disiplin dapat memperlambat pemulihan. Selanjutnya, kurangnya akses ke tim medis profesional. Tidak semua atlet memiliki akses ke fisioterapis atau dokter spesialis olahraga. Kembali bermain terlalu cepat. Atlet mungkin kembali bermain sebelum cedera benar-benar pulih, meningkatkan risiko cedera berulang, dan sebagainya. Selanjutnya,
Poin yang selanjutnya yaitu poin pembatasan masalah. Agar pembahasan lebih fokus dan terarah, perlu dilakukan pembatasan masalah terkait strategi pencegahan dan pengobatan cedera lutut pada atlet bola voli. Berikut adalah batasan-batasan yang dapat diterapkan. Adapun yang pertama, ruang lingkup cedera lutut. Jenisnya yaitu yang pertama jenis cedera. Fokus pada cedera lutut yang paling umum terjadi pada atlet bola voli seperti cedera ligamen, ACL, PCL, tendinitis patella, dan patella femoral pain syndrome atau PFPS. Selanjutnya, tingkat keparahan. Membahas cedera lutut dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang yang masih memungkinkan pemulihan tanpa intervensi bedah besar. Adapun yang kedua, faktor yang dipertimbangkan. Faktor internal, kekuatan otot, fleksibilitas teknik gerakan, dan kondisi fisik atlet. Adapun faktor eksternalnya, kondisi lapangan, peralatan olahraga, sepatu, knee brace, dan intensitas latihan. Adapun yang ketiga, strategi pencegahan. Program latihan, fokus pada latihan penguatan otot, quadriceps, hamstring, dan otot inti, latihan fleksibilitas, dan latihan proprioception untuk meningkatkan keseimbangan. Adapun poin selanjutnya, edukasi teknik, penekanan pada teknik melompat, mendarat, dan perubahan arah yang benar. Pemanasan dan pendinginan, pentingnya pemanasan dinamis dan peregangan statis sebelum dan setelah aktivitas. Adapun selanjutnya penggunaan alat pelindung, evaluasi penggunaan knee brace atau taping untuk mengurangi risiko cedera. Adapun rumusan masalah dari karya tulis saya ini yaitu bagaimana strategi menanggulangi cedera lutut pada atlet bola voli seperti cedera ACL agar atlet dapat kembali bertanding dengan performa terbaiknya. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi menanggulangi cedera lutut pada atlet bola voli seperti cedera ACL agar atlet dapat bertanding dengan performa terbaiknya. Adapun manfaat penelitian yang sudah saya buat yaitu memberikan informasi mengenai langkah-langkah pencegahan yang dapat mengurangi risiko cedera lutut serta mempercepat proses pemulihan, menyediakan pedoman yang lebih baik dalam merancang program latihan dan pencegahan cedera untuk atlet bola voli. Ketiga, menambah wawasan ilmiah terkait cedera lutut pada atlet bola voli serta strategi pencegahan dan pengobatannya. Menjadi referensi untuk penyusunan program pelatihan yang lebih aman bagi atlet bola voli. Adapun bab selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama, cedera lutut pada atlet bola voli. Cedera lutut merupakan masalah yang umum dihadapi oleh atlet bola voli karena karakteristik olahraga ini yang mengharuskan pemain untuk melakukan lompatan tinggi, pendaratan keras, dan perubahan arah yang cepat menurut studi oleh Finkelstein tahun 2012. Faktor penyebab cedera lutut pada atlet bola voli yaitu faktor internal. Yang pertama, kelemahan pada otot-otot kaki bagian bawah, terutama otot quadriceps dan hamstring, dapat mengurangi stabilitas lutut dan meningkatkan risiko cedera. Adapun faktor cedera lutut yang selanjutnya itu fleksibilitas yang buruk. Kurangnya fleksibilitas pada otot paha dan betis juga dapat mempengaruhi kemampuan atlet untuk melakukan gerakan lompatan dan pendaratan dengan benar. Adapun faktor eksternalnya yaitu teknik pendaratan yang salah. Teknik pendaratan yang buruk seperti mendarat dengan lutut yang terlalu terbuka atau terlalu lurus dapat meningkatkan stres pada ligamen lutut dan menyebabkan cedera. Selanjutnya yaitu perlengkapan yang tidak tepat. Penggunaan sepatu yang tidak sesuai dengan lapangan yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko cedera pada lutut. Adapun penelitian relevan yaitu cedera lutut adalah gangguan atau kerusakan yang terjadi pada struktur yang ada di dalam sekitar sendi lutut. Dalam olahraga, cedera lutut seringkali disebabkan oleh faktor mekanik dan repetitif yang mengarah pada ketegangan atau kerusakan ligamen, tendon, tulang rawan, dan otot yang ada di sekitar lutut. Mengatasi cedera adalah dengan memahami beberapa jenis cedera, dengan mengenali bagian tubuh kita memberi respon terhadap cedera tersebut. Hal ini juga dapat memahami tubuh sehingga kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya cedera. Pun kerangka konseptualnya yaitu pertama faktor input atau faktor yang mempengaruhi cedera lutut. Faktor internalnya adapun poin-poinnya kekuatan otot, fleksibilitas dan rentang gerak sendi, teknik gerakan, riwayat cedera sebelumnya, dan kondisi fisik atlet. Adapun faktor eksternalnya yaitu intensitas dan volume latihan, kondisi lapangan atau permukaan bermain, penggunaan alat pelindung, dan peralatan olahraga. Yang kedua yaitu proses.
atau strategi pencegahan dan pengobatan. Strategi pencegahannya yang pertama yaitu program latihan, yaitu latihan penguatan otot, latihan fleksibilitas dan mobilitas, latihan proprioception dan keseimbangan. Adapun selanjutnya edukasi teknik, pelatihan teknik melompat dan mendarat yang benar, pelatihan gerakan perubahan arah yang aman, pemanasan dan pendinginan, pemanasan dinamis sebelum aktivitas, dan peregangan statis setelah aktivitas. Poin selanjutnya, manajemen beban latihan, penyesuaian intensitas dan volume latihan, pemantauan kelelahan atlet, penggunaan alat pelindung, yaitu knee brace atau taping, dan sepatu yang sesuai dengan kondisi lapangan. Itu strategi pengobatan, yang pertama yaitu diagnosis dan penilaian, pemeriksaan fisik oleh tim medis, pemeriksaan imaging atau MRI, X-ray jika diperlukan. Selanjutnya yaitu poin yang kedua, manajemen awal, metode RICE yaitu Raise Ice Compression dan Elevation, dan penggunaan obat antiinflamasi untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Poin yang ketiga yaitu rehabilitasi, fisioterapi untuk pemulihan kekuatan dan fleksibilitas, latihan pemulihan progresif atau eccentric training, latihan dan keseimbangan. Adapun poin yang keempat yaitu pemantauan pemulihan, evaluasi berkala oleh tim medis, penyesuaian program rehabilitasi berdasarkan perkembangan atlet. Dan poin yang terakhir yaitu kembali ke aktivitas atau fase transisi dari rehabilitasi ke latihan penuh dan pemantauan untuk mencegah cedera berulang. Adapun yang ketiga yaitu output atau hasil yang diharapkan. Adapun poin-poin yang pertama yaitu pencegahan, penurunan insiden cedera lutut pada atlet, peningkatan kekuatan, fleksibilitas dan keseimbangan atlet, dan peningkatan kesadaran atlet tentang teknik dan manajemen risiko cedera. Adapun pengobatan, yaitu pemulihan fungsi lutut secara optimal, pengurangan nyeri dan pembengkakan, kembalinya atlet ke aktivitas olahraga dengan aman dan efektif, dan penurunan risiko cedera berulang. Adapun poin yang terakhir yaitu feedback, evaluasi dan perbaikan. Evaluasi program, yaitu yang pertama pemantauan efektivitas program pencegahan dan pengobatan, survei kepuasan atlet dan tim pelatih, dan perbaikan berkelanjutan, penyesuaian program berdasarkan hasil evaluasi, peningkatan fasilitas dan sumber daya untuk mendukung program. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.